masyarakat ya, tetapi populasi atau persediaan SDA-nya gitu, dia dapat diperbarui. Kemudian ada namanya itu SM. SM ini adalah laju pertumbuhan yang maksimum. Jadi sinilah SM itu, konsep MSC-nya itu terjadi. Kemudian ada yang namanya itu XC. XC ini adalah daya dukung. Jadi seberapa besarkah daya dukung kita untuk mendukung adanya tingkat pertumbuhan populasi. Jadi kalau semakin populasi itu mendekati daya dukungnya, artinya itu tingkat pertumbuhannya akan semakin berkurang, semakin nol. Artinya kita tidak melakukan regenerasi pada populasi. Nah ini ada G, ada P. Kemudian kita menggunakan konsep diminishing atau menurun. Tadi sudah disebutkan teman tadi. Konsep diminishing itu adalah konsep putar balik, yaitu seperti ini. Nah, yang pertama adalah fase awal. Fase awal ini ya, fase pertama itu. Nah, pada fase pertama ini kita tuh mengalami yang namanya itu pertumbuhan, tingkat pertumbuhan yang semakin naik. Jadi kan dari sini ke sini. Jadi populasinya itu ini 0. Jadi dari 0 itu populasi itu semakin naik, tingkat pertumbuhan juga semakin naik. Ini pada fase awal karena stok kita masih banyak, kemudian kita masih awal dalam mengkonsumsi SDA tersebut. Jadi pasti meningkat, pertumbuhannya meningkat, penggunaan populasinya juga meningkat. Kemudian pada fase kedua di sini itu adalah fase yang maksimum nih di sini. Di mana di sini adalah maksimum, artinya kondisi paling maksimum populasi atau yang bisa kita ambil atau bisa kita konsumsi gitu. Maka di sini ketika adanya titik sini maksimum, disinilah terjadi yang namanya itu konsep MSC atau SM tadi, yaitu laju pertumbuhan yang maksimum, di mana ketika kita maksimum dalam mengkonsumsi SDA tersebut untuk memaksimumkan pertumbuhan. Jadi di titik ini, titik yang kedua ini adalah titik krusial di mana kita tuh wajib melakukan ekstraksi, harus melakukan ekstraksi karena kita sudah maksimum dalam menggunakannya gitu. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan ekstraksi pada nilai titik maksimum ini? Yang terjadi adalah kondisi yang ketiga, yaitu di mana kondisi populasi sama dengan fungsi dari pertumbuhan adalah fungsi dari populasi, di mana ada terjadinya penurunan populasi, yaitu karena terus-menerus dikonsumsi dan tidak diregenerasi pada titik maksimum ini, titik krusial ini. Artinya ketika di sini terjadinya XC, yaitu di mana semakin dekat populasi dengan XC, maka semakin lambat pertumbuhannya. Nah, tadi kan sini kan naik nih, di fase awal nih, naik ya pertumbuhannya ke sini. Tetapi ternyata karena tidak dilakukan regenerasi pada titik krusial maksimum ini, dia mengalami penurunan atau pelambatan growth. Lama-kelamaan dia akan mendekati nilai 0. Disinilah waktunya atau terjadinya stok yang SDA yang dapat diperbarui ini pasti habis gitu, karena tidak dilakukan yaitu regenerasi pada titik maksimum ini. Nah ini simulasi dari MSC. Jadi kita melakukan MSC-nya pada titik maksimum yang titik kedua ini nih. Ini crucial timing ya, atau waktu yang krusial ketika melakukan ekstraksi gitu. Nah, kelemahan ekstraksi itu ada juga nih kelemahannya. Yang pertama, dia tidak memperhitungkan biaya ekstraksinya gitu. Jadi dia melakukan ekstraksi tetapi tidak memperhitungkan biaya ekstraksi. Padahal seharusnya ketika kita melakukan biaya ekstraksi atau ketika kita melakukan kegiatan ekstraksi, kita harus memperhitungkan nih apakah ekstraksi yang kita lakukan itu memberikan manfaat atau memberikan kerugian. Jangan sampai kita melakukan ekstraksi malah memberikan kerugian. Nah, ini tidak terjadi pada di model dinamis. Kalau model dinamis kan dia menggunakan sistem OSY atau Optimal Sustainable Yield. Dia memperhitungkan atau meramalkan. Ini kalau OSY ini kan forecasting ya sifatnya ya. Dia meramalkan nilai masa depan dengan menggunakan nilai masa kini gitu. Sedangkan kalau konsep MSC dia hanya memperhitungkan nilai masa kininya aja gitu. Dia tidak memperhitungkan nilai masa depan. Kenapa? Karena kalau OSY ini kan terkendala stok non-renewable, sedangkan dia ini bisa reproduksi gitu. Jadi dia tidak memperhitungkan nilai masa depan. Stok SDA ini pasti akan bereproduksi terus-menerus gitu. Kenapa kita harus memperhitungkan nilai masa depan? Padahal
bisa terjadi. Tetapi ketika di titik di dua ini kita tidak melakukan ekstraksinya, titik maksimum, ya lama-kelamaan kita juga pasti akan mengalami penurunan pertumbuhan dengan penurunan populasi. Nah, yang kedua, konsep MSY ini dia kan perhitungkan steady state ya di sini. Yang awal-awal tadi steady state. Nah, padahal tidak selamanya nih yang SDA tidak dapat diperbarui ini bersifat steady state. Artinya ketika kita tidak melakukan regenerasi, itu pasti dia akan mengalami namanya non steady state gitu. Nah, ini tidak diperhitungkan oleh konsep MSY tadi. Gimana kalau terjadi kondisi non steady state, apa yang harus dilakukan, ekstraksi apa yang harus dilakukan. Kemudian kalau yang ketiga itu mereka konsep MSY tidak ada nilai ekonomi yang dapat dihitung ketika stok itu tidak digunakan. Contohnya nih, kemarin GT sama ibu bukan kalian? Iya bu. Iya bu. Berarti ibu udah pernah ya ngasih studi kasus ini ya? Iya bu. Kita lihatlah di kasus ini banjir di Batu Malang gitu ya. Kan salah satu penyebab banjir di Batu Malang itu kan diperkirakan karena hutan lindungnya itu dialihfungsikan menjadi lahan. Misalkan hutan lindung nih ya, ini studi kasusnya hutan lindung. Ini kan SDA yang dapat diperbarui nih. Ada yang nama itu nilai ekonomis, ada yang nama itu nilai real. Misalkan hutan lindung ini berperan sebagai hutan lindung. Berapakah nilai ekonomisnya? Antara 1 dengan 0. 0 itu berarti nggak ada, 1 itu berarti ada gitu. Berapa nilai ekonomisnya? 0 atau 1? Berapa? Berapa nilai ekonomisnya 0 atau 1? Kalau hutan lindung itu berperan sebagai hutan lindung. Kayaknya udah pernah di GT kemarin. Nol atau 1? 0 atau 1? Kenapa 0? Kenapa 1? Yang 0 kenapa? Bedanya nilai ekonomi dengan nilai real ya. Kalau nilai ekonomi nilai yang dapat dilihat, maksudnya tuh ada uangnya gitu. Kalau nilai real ini nilai manfaat tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan gitu. Nah, misalkan kalau hutan lindung ini berperan sebagai hutan lindung, ada nggak nilai ekonomisnya? Ada bu. Apa? Ada. Ada kan nggak ada? Kalau sebagai hutan lindung, ada duitnya nggak sebagai hutan lindung? Nggak ada. Bu nggak ada. Berarti nilai ekonomisnya 0. No. nilai realnya ada nggak? Nilai realnya, manfaat realnya Ada. sebagai hutan lindung apa? Sebagai apa hutan lindung itu? Sebagai apa? Yang mencegah banjir, toh hutan itu kan? Iya. Berarti nilai realnya ada nggak? Ada atau nggak? Ada. Ada bu. Kalau dia bukan jadi lahan, ada nilai ekonomisnya nggak? Ada. Kenapa ada? Kenapa ada? Kenapa ada nilai ekonomisnya ketika jadi standar? Hah? Karena digunain untuk pencarian bu. Kan itu dibuat lahan, mungkin nanti itu itu dibuat pedagangan atau buat pertanian gitu. Ya berarti ada ya, berarti bisa dijual kan ya produksinya. Tapi nilai realnya ada nggak? Ketika di hutan lindung itu seharusnya di hutan lindung menjadi lahan. Nggak ada.
ada kan ya, makanya ini terjadinya banjir di sini. Karena dia tuh seharusnya jadi hutan lindung, ternyata dibuat jadi lahan. Nah ini kan jadinya nilai-nilainya tuh jadi nol. Nah konsep MSY ini dia tidak bisa, kelemahannya tidak bisa memperhitungkan nilai ekonomisnya ketika SDA itu tidak digunakan. Artinya ketika hutan lindung ini masih berupa hutan lindung, yang nggak bisa menghitungkan nilai ekonomisnya gitu, karena kan nggak ada yang bisa dijual gitu kan, dia cuma bisa bermanfaat sebagai hutan lindung tok gitu. Nah ini kelemahan MSY-nya gitu, dia tidak bisa menghitung nilai ekonomisnya. Kemudian kelemahan MSY yang terakhir adalah MSY ini tidak bisa memperhitungkan atau tidak bisa diterapkan pada SDA tertentu, misalkan SDA yang banyak spesiesnya seperti perikanan. Ikan itu kan banyak ya, jutaan spesiesnya ya, yang udah diketahui maupun tidak diketahui. Nah ini setiap spesies ini harus diperhitungkan nih MSY-nya nih. Nah itu kan yang menjadi kesulitan, gimana kita bisa memperhitungkan MSY pada setiap spesies ikan gitu kan. Nah ini yang paling susah, karena kan kita kurang bisa mengetahui stok-stoknya atau jumlah spesiesnya yang bisa kita manfaatkan tidak. Nah makanya kalau menurut ahli itu, kita walaupun ini SDA yang dapat diperbarui, kita tetap menggunakan OSD tadi, yaitu optimal sustainable yield, karena dia memperhitungkan dua dimensi waktu, yaitu dimensi T0 atau masa kini dengan dimensi T1, yaitu dimensi pada masa depan. Kalau kita menghubungkan antara stok dengan time, kalau kemarin kan kita menghubungkan harga dengan time, quantity dengan time ya. Nah, kalau di konsep MSY kita menghubungkan yang namanya itu stok dengan time atau persediaan dengan waktu, untuk menjawab seberapakah besar cadangan ini pada sepanjang waktu gitu. Nah, ini yang terjadi ya kalau kita tidak melakukan regenerasi nih tadi nih, yang kurva pertama nih. Di sini kondisi maksimum kita mengkonsumsi SDA-nya. Ini konsumsi, ini fase awal, ini fase terakhir ketika kita ternyata tidak melakukan regenerasi gitu. Tetapi kalau kita melakukan regenerasi, maka kita akan mengalami namanya itu pertumbuhan eksponensial. Jadi yang tadinya menurun menjadi semakin naik di sini. Nah ini adalah laju pertumbuhan eksponensial namanya. Ketika dia pertumbuhan populasinya itu setara dengan yang namanya itu daya dukungnya atau FC-nya. Jadi kalau eksponensialnya adalah pertumbuhan populasi atau kuantitas yang besarnya itu sama dengan tingkat pertumbuhannya. Jadi di mana kuantiti T0 itu adalah hasil kali atau 2 kali dari kuantiti balik ya. Jadi kuantiti T1 atau kuantiti pada masa depan itu adalah 2 kali hasil dari kuantiti T pada masa kini. Nah ini dikatakan pertumbuhan eksponensial. Kalau yang kurva yang U terbalik ini adalah laju pertumbuhan biasa nih. Tapi kalau yang eksponensial itu kita mengalami tingkat yang sama, tingkat pertumbuhannya dengan jumlah kuantitinya. Contohnya analoginya gini. Minggu lalu udah ibu jelasin ya, rumus pertumbuhan ya. Misalkan pada tahun 2020 itu kita kuantiti kita adalah sebesar 150. Kemudian tahun 2040 kuantiti kita sebesar 200. Nah, berapa besarkan tingkat pertumbuhannya? Berarti berapa nih? Berapa growth-nya? Ya, kalau kalian lulusan ekonomi harus tahu ya rumus pertumbuhan, laju pertumbuhan. Berapa tingkat pertumbuhannya atau laju pertumbuhannya? Yang bisa ngejahit bekas nilai lah. Berapa ini?
Apa tuh anaknya? Pink. Ska, kamu jatuh. Asli nggak bisa jawab. Hitung pertumbuhan. Nggak tahu rumus pertumbuhan. Kita nggak akan ini ya, jalan ya kalau nggak ada yang jawab. Dari mana 0,75? 0,33 bukan Bu? Dari mana 0,33? Terangin dulu.